saya Ferdinand Sidaruk yang akan mempresentasikan tugas agama Kristen dari agama Buddha. Oke, baik. Saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Oke, lanjut. Yang pertama, sejarah kemunculan agama Buddha. Sebelum itu, slide-nya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sejarah kemunculan agama Buddha di dunia. Agama Buddha muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di India, didirikan oleh Pangeran Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Awal mulanya pada saat ia mengalami sebuah peristiwa dan ia ingin meninggalkan keduniawian karena ia sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak kekal, dan sejak saat itu ia bertapa dan menjalankan ritual untuk menjalankan proses penyempurnaan hidup. Oke, baik. Slide kedua akan dibacakan oleh teman saya. Apa itu agama Buddha? Bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha tidak ada konsep ketuhanan, akan tetapi Buddha adalah seorang guru. Pada dasarnya seorang Buddha adalah manusia biasa yang mencapai hidup kesempurnaan, yang dilakukan dengan cara bertapa dan mensucikan diri. Dan agama Buddha itu bukanlah sebuah agama, akan tetapi Buddha itu adalah sebuah ajaran atau filosofi hidup para Buddhis. Baik. Slide ketiga, sejarah masuknya agama Buddha ke Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah masuknya agama Buddha ke Indonesia. Jadi agama Buddha masuk ke Indonesia itu pada abad ke-2 sebelum Masehi. Dua Masehi ya? Mohon maaf, saya ulangi. Agama Buddha masuk pada abad ke-2 Masehi melalui perdagangan dan hubungan maritim antara India dan Kepulauan Nusantara. Penyebaran agama Buddha sendiri pertama kali terjadi di pesisir barat Sumatera dan Jawa. Karena itu merupakan jalur utama perdagangan pada saat itu. Baik. Lanjut, jadwal dan tata cara ibadah agama Buddha. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan cara ibadah puja bakti yang biasanya dilakukan pada hari Minggu. Oke, tata caranya akan dibacakan oleh teman saya. Tata cara ibadah puja bakti. Puja bakti diawali dengan membicarakan parita atau sutra. Yang kedua, meditasi untuk mengembangkan batin. Yang ketiga, biku, padita, penceramah atau guru agama memberikan ceramah yang akan disampaikan kepada para jemaat ibadah. Yang keempat, berdana atau dana parabita untuk melatih kemurahan hati. Yang kelima, melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur agama agar para dewa dan naga yang perkasa memberikan kita semua atau memberkati kita semua. Yang keenam, puja bakti ditutup dengan membacakan parita atau sutra penutup. Makna parita yang dibacakan ketika puja bakti adalah mengulang khotbah Buddha, mengembangkan sifat luhur dan mendoakan agar semua makhluk itu berbahagia. Oke, baik. Selanjutnya adalah alat dan bahan saat ibadah atau ritual agama Buddha yang digunakan. Yang pertama itu adalah patung Buddha, yang kedua dupa, yang ketiga lampu minyak, yang keempat lonceng dan vajra, dan yang kelima adalah bunga. Oke, lanjut. Ajaran agama Buddha dalam aksi sosial yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, ada ajaran agama Buddha dalam aksi sosial. Yang pertama, ajaran tentang welas asih atau meta. Yang kedua ada karuna dalam kurung belas kasihan. Yang ketiga ada dana, kedermawanan. Yang keempat ada sila, moralitas dan etika. Yang kelima ada cita-cita bodhisattva, pencerahan untuk semua makhluk. Yang keenam ada ahimsa, tanpa kekerasan. Yang ketujuh ada keseimbangan dan keadilan sosial. Yang kedelapan ada pengembangan komunitas
Yang ke-10, menghindari ketamakan dan keegoisan. Yang ke-11 ada meditasi dan ketenangan batinnya untuk sosial. Baik, ya slide selanjutnya adalah bagaimana ajaran agama Buddha mengenai relasi dengan agama lain yang akan dibacakan oleh teman saya. Bagaimana ajaran agama Buddha mengenai relasi dengan agama lain? 1. Toleransi dan penghormatan terhadap semua agama. 2. Tidak ada klaim monopoli atas kebenaran. 3. Dialog antar agama. 4. Prinsip kebaikan universal dalam kurung meta dan karuna. 5. Tidak memaksa orang untuk menjadi Buddha. 6. Kesamaan tujuan akhir mengatasi penderitaan. 7. Menghargai ajaran yang memberikan manfaat. 8. Menghindari perselisihan agama. 9. Beragama yang harmonis. Baik, selanjutnya adalah apa saja ajaran agama Buddha dalam aksi lingkungan alam yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, apa saja ajaran agama Buddha dalam aksi lingkungan alam, yaitu bisa kita baca, kita simak. Nah, yang pertama itu ada ahimsa, tidak kekerasan. Kedua itu saling ketergantungan, yang bisa dibilang pratiyapada. Yang ketiga itu menghindari ketamakan dan konsumerisme. 4. Menciptakan keharmonisan dengan alam. 5. Kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain, karena di ajaran ini mengajarkan tentang keseimbangan dan jalan tengah. 6. Menghargai alam sebagai tempat yang suci. Yang ke-7 itu penghargaan terhadap keberagaman hayati. Ke-8 menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang ke-9 penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Oke. Demikian hasil dari wawancara kelompok kami di Vihara Vidyasena Vidyaloka. Sekian dari kami. Shalom dan terima kasih. Masih baca. Kursi baca.